Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Yunanda Anastasia dengan NIM 23.00006003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model transportasi menggunakan metode FEM. Terdapat soal yaitu dengan sumber dari Jakarta, Medan, dan Semarang, kemudian mempunyai tujuan ke Surabaya, Balikpapan, Makassar. Dengan total persediaan yaitu 280 dan juga total permintaan 280. Mari kita akan mengerjakan menggunakan metode FEM. Sebelumnya, kita harus mengecek berapa kotak yang nantinya akan terisi atau berapa sumber dan tujuan yang nantinya akan terpilih. Dengan cara yaitu rumus M plus N min 1. Dengan M adalah total dari sumber, yaitu ada 3, ditambah N yaitu total tujuannya, 3, dikurangi 1 sama dengan 5. Sehingga nanti pada hasil akhir akan terdapat 5 kotak yang terisi atau 5 sumber dan tujuan yang akan terisi. Oke, langkah selanjutnya adalah mencari selisih beban terkecil dari setiap kolom maupun baris. Kita mulai dari selisih kolom terlebih dahulu. Dapat dilihat bahwa beban dari kolom pertama yang paling kecil adalah di 8 dan juga 3. Maka selisihnya yaitu 8 kurangi 3 sama dengan 5. Begitupun untuk kolom kedua dan kolom ketiga. Kolom kedua ini terdapat 5 dan 9, maka selisihnya 4. Kemudian di kolom ketiga yaitu 6, 12, 10, maka 6 dan 10, selisihnya 4. Oke, kita lanjut ke selisih baris. Dari selisih baris pun sama, masih sama. Dari baris tersebut atau baris pertama, beban yang dimiliki paling terkecil adalah 5 dan 6, sehingga selisihnya 1. Kemudian baris kedua ada 10 dan 12, maka selisihnya 2. Dan baris ketiga ada 3 dan 9, maka selisihnya 6. Nah, dari selisih ini, selisih baris maupun selisih kolom, kemudian dicari nilai selisih yang terbesar, baik itu baris maupun kolom. Dapat dilihat bahwa selisih terbesar di sini adalah selisih dari baris ketiga, yaitu 6. Maka kita akan cek pada baris ketiga ini, atau baris dengan selisih 6 ini, manakah yang mempunyai beban paling kecil. Seperti yang dilihat bahwa terdapat beban 3, 9, dan juga 10. Maka beban terkecil ada di kotak yang pertama atau beban 3. Beban 3 ini, beban 3 ini mempunyai nilai permintaan dan juga persediaan yaitu antara 80 dan juga 150. Kita akan memilih nilai yang paling kecil, di mana nilai yang paling kecil itu adalah di 80, sehingga kita isikan di sini 80. Kemudian karena ini telah diisi 80, maka 150 di sini akan dikurangi oleh 80, sehingga 150 dikurangi 80 yaitu 70. Karena 80 sudah ditaruh di sini, maka baris yang ini selesai sehingga bisa kita coret. Atau baris ini dikatakan selesai. Baris atau kotak yang sudah selesai, baik kolom maupun baris nantinya, berarti tidak perlu dihiraukan kembali atau tidak perlu dihitung, sehingga pada saat menghitung selisih bisa langsung kita kasih tanda strip karena baris tersebut sudah selesai. Kemudian lanjut, kita akan mencari dengan cara yang sama, yaitu selisih dan selisih kolom maupun selisih baris dengan cara yang sama seperti tadi, sampai nanti menemukan di satu kotak terakhir sebagai penyelesaian nanti. Kemudian kita cari selisih baris. Ini selisih barisnya masih sama, yaitu 1. Selisih baris dari baris kedua yaitu sama, 2. Selisih baris dari baris ketiga di strip karena baris 3 dianggap selesai. Kemudian untuk kolom, selisih dari kolom pertama berarti kan sisa 8 dan 15, maka selisih dari 8 dan 15 adalah 7. Kemudian kolom kedua yaitu 5, dan kolom ketiga yaitu 6. Kita cari kembali mana selisih yang paling besar. Selisih yang paling besar yaitu di kolom pertama, yaitu dengan nilai selisih 7. Maka kita cek di kolom pertama ini manakah yang mempunyai beban paling kecil.
beban paling kecil di kolom pertama yaitu ada di beban 8. Kenapa tidak 3? Karena 3 yang tadi sudah selesai, sehingga tidak perlu dihiraukan. Kita cukup mengecek 8 dan 15, yang paling kecil adalah 8. Sehingga 8 ini mempunyai irisan di 120 dan juga 70. Manakah yang paling kecil? Yang paling kecil adalah di 70. Sehingga 70 di sini habis, kemudian 120 dikurangi 70 adalah 50. Sehingga karena yang di sini telah habis, total permintaan habis, maka bisa kita coret atau kolom ini berarti selesai. Begitupun selanjutnya, kita mulai kembali. Selisih selanjutnya yaitu berarti di kolom pertama berarti bisa kita strip. Kemudian di kolom kedua selisihnya masih sama yaitu 5. Di kolom ketiga pun selisihnya masih sama yaitu 6. Kemudian di baris pertama selisihnya adalah 1. Di baris kedua selisihnya adalah 2. Dan baris ketiga selesai. Kemudian kita cek kembali manakah yang mempunyai nilai selisih yang paling besar, yaitu ada di kolom ketiga. Maka kita cek di kolom ketiga manakah yang mempunyai beban paling sedikit, yaitu beban paling sedikit ada di sini, yaitu mempunyai beban 6. Di beban 6 ini mempunyai nilai 60 dan juga 50. Yang paling kecil adalah 50 tentu saja. Sehingga 50 di sini habis, 60 dikurangi 50, di sini sisa 10. Karena yang di sebelah sini habis, maka baris 1 dikatakan selesai. Sehingga yang menjadi patokan adalah nilai yang terkecil. Walaupun yang terpilih tadi di kolom 3, tetapi yang nilai terkecilnya 50 berarti tetap yang dituliskan 50. Karena yang menjadi patokan adalah nilai yang terkecil. Sehingga kolom di sini habis, maka bisa kita tulis di sini kolom baris yang di sini habis, sehingga dapat ditulis baris pertama ini selesai, baris ketiga selesai, kemudian sisa baris kedua yaitu 10 sama 12, 2. Kemudian untuk kolom pertama tadi selesai, kolom kedua 10, kolom ketiga 12. Dapat dilihat bahwa yang paling besar ialah 12, punya kolom 3. Jadi di kolom 3 ini kita cek kembali, 12 ini mempunyai 10 dan juga 80, maka otomatis yang paling kecil adalah 10. Sehingga kolom 3 ini habis ya, 10 berarti 80 dikurangi 10 adalah 70. Masih 70, yang ini habis, maka kolom 3 ini selesai. Bisa kita coret. Karena selesai, kita tulis kembali, yang ini tadi telah selesai, yang kolom 3 juga selesai, berarti sisa yang di kolom 2. Berapa selisihnya? Yaitu 10. Kita cek kembali yang di sini juga, yang ini telah selesai, yang ini 10, dan yang baris ketiga selesai. Kita cek bahwa sama-sama 10, dan sama-sama 10 di kotak yang ini. Sisa satu kotak ini dengan persediaan 70 dan juga permintaan 70. Maka bisa kita langsung saja tulis bahwa nilai di kotak dengan beban 10 ini adalah 70. Seperti itu. Maka dapat kita cari Z-nya, kemudian ini kan sudah selesai semua, sehingga dapat kita cari Z-nya. Z dari soal tersebut adalah Z sama dengan cara kita menjumlahkan dari beban dikali nilai yang termuat dalam kotak. 8 dikali 70 ditambah 6 dikali 50 ditambah 10 dikali 70 ditambah 12 dikali 10 ditambah 3 dikali 80. Seperti ini. Sebelumnya kita akan cek terlebih dahulu apakah yang kotak yang terisi ini berjumlah 5. Terdapat 5 kotak yang terisi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti benar sudah terdapat 5 kotak yang terisi. Dari perhitungan Z ini diperoleh bahwa 8 dikali 70 adalah 560 ditambah 300
ditambah 700, ditambah 120, dan ditambah 240. Selanjutnya, totalnya adalah sekitar 1920. Nah, maka solusi dari soal ini menggunakan metode FEM, yaitu bernilai akhir 1920. Kemudian akan dilanjutkan kembali menggunakan metode yang lain seperti metode stepping stone dan juga MODI oleh teman saya. Maka sekian dari saya, terima kasih. Kita lanjut ke video dari teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Lalia Mawarda dengan NIM 2300006005. Selanjutnya yaitu stepping stone. Stepping stone berjalan loop dari sel kosong ke sel yang berisi dengan pola plus minus plus minus. Lalu cara membaca penomorannya adalah dengan for the example K11 yang berarti K dengan baris ke-1 dan kolom ke-1. Pertama-tama kita membaca baris terlebih dahulu, lalu membaca kolom. Selanjutnya, operasikan nomor yang di kotak kecil, lalu apabila hasil dari pengoperasian semuanya positif, maka Z tetap optimal. Dari tabel tersebut, kita dapat menentukan K12 dengan arti K baris ke-1 kolom kedua, yaitu titik 5. Dari 5, kita dapat ke 6 dengan pola minus 6, lalu ke 12 dengan positif, lalu ke 10 dengan minus, lalu kembali ke 5, maka dapat dioperasikan 5 minus 6 plus 12 min 10 sama dengan 1. Lalu yang kedua, kita dapat menentukan K21, yaitu K baris kedua kolom ke-1, yaitu 15. 15 kita tarik ke 8 dengan minus 8, terus lalu ke 6, plus 6, lalu ke 12, minus 12, lalu kembali ke 15, maka dapat dioperasikan K minus 8 plus 6 minus 12 sama dengan 1. Yang ketiga yaitu K32 dengan penomoran K baris ketiga kolom kedua, yaitu titik 9. 9 kita tarik ke 3 dengan minus 3, kita tarik ke 8 plus 8, kita tarik ke 6 minus 6, kita tarik ke 12 plus 12, lalu kita tarik ke 10 yaitu minus 10, lalu kembali ke 9. Maka dapat dioperasikan 9 minus 3 plus 8 minus 6 plus 12 minus 10 sama dengan 10. Yang terakhir yaitu K33, yaitu K baris ketiga kolom ketiga, yaitu 10. 10 kita tarik ke 3, lalu ke 8. 10 kita tarik ke 3 minus 3, kita tarik ke 8 yaitu plus 8, lalu ke 6 minus 6, lalu yang terakhir kembali ke 10, yaitu kita dapat mengoperasikan yaitu 10 minus 3 plus 8 minus 6 sama dengan 9. Karena semua hasil yang kita dapatkan dari 4 pengoperasian itu positif, maka Z tetap optimal di 1920. Maka stepping stone selesai pada Z optimal di 1920. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari atau menentukan apakah tabel ini sudah optimal dengan metode MODI. Yang pertama kita nanti akan mencari setiap bilangan barisnya, bilangan 1 atau V1, V2, V3, atau bilangan kolomnya U1, U2, U3. Di sini sudah ada keterangannya. VI adalah bilangan baris atau V1, V2, V3, UJ atau bilangan kolom yaitu U1, U2, U3, atau KIJ. Nanti KIJ ini kita mencari dari sel-sel kosong yang sudah nanti akan dicarinya melalui V1 plus
UJ apabila VI-nya sudah ketemu dan UJ-nya sudah ketemu. Oke, bagaimana cara menentukan VI dan UJ-nya? Nanti kita bisa dengan cara CIJ, yaitu sel-sel yang sudah terisi, beban kolomnya nanti akan menentukan bahwa V1 berapa, U2 berapa, U1 berapa, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Di sini sudah tertera. Yang pertama yaitu sel yang sudah terisi. Di sini ada Jakarta dengan tujuan Surabaya, atau bisa dikatakan C11, yaitu baris 1 kolom 1, atau sel yang sudah terisi di baris 1 kolom 1. Di sini kita ketahui bahwa C11 beban kolomnya adalah 8. Dapat kita tuliskan di sini 8. Lalu V1. Oke, V1 kita berikan ketentuannya di awal yaitu 0. Dapat kita tuliskan lagi di sini bahwa V1 itu 0. U1-nya berapa? U1-nya belum kita ketahui. Dari sini kita dapat mengetahui nilai U1 yaitu 8. Baik, selanjutnya untuk baris ke-1 kolom ketiga, yaitu dari Jakarta menuju Makassar, yang dimana beban kolomnya yaitu 6, dengan V1-nya yaitu 0. Nah, dari sini kita dapat bisa melihat bahwa nilai U3 adalah 6. U3-nya adalah 6. Oke, selanjutnya yaitu baris kedua, kolom kedua. Dapat kita lihat di sini beban kolomnya yaitu 10. Namun di sini kita belum mengetahui keduanya yaitu V2-nya berapa, U2-nya berapa. Jadi kita tulis dulu nih yang sudah kita ketahui. U1-nya tadi berapa? 8. Kita tuliskan U1-nya 8. Lalu selanjutnya U3. U3-nya berapa? 6. Kita lanjut ke soal berikutnya yaitu C23, baris kedua, kolom ketiga, yaitu dari Medan ke Makassar. Dengan beban kolomnya yaitu 12. Dapat kita ketahui V2-nya yaitu dengan memasukkan U3-nya terlebih dahulu. U3-nya tadi adalah 6. Lalu V2-nya dengan mengurangkan kedua ruasnya dikurangi 6. Dapat kita ketahui V2-nya adalah 6. Oke, kita langsung tulis saja ya, V2-nya 6. Next, yaitu C31 atau baris ketiga kolom ke-1 dari Semarang ke Surabaya. Ban kolomnya yaitu 3. Lalu V3-nya tadi 6. V3-nya belum diketahui. Kita tulis dulu V3-nya. U1-nya U1-nya tadi kita sudah ketahui 8. Nah, dari sini kita bisa melihat atau bisa didapat bilangan dari baris 3 yaitu sama-sama dikurangi dengan 8. Menjadi V3 adalah negatif 5. Selanjutnya kita dapat tuliskan V3 yaitu negatif 5. Oke, dari sini kita bisa menuliskan yang C22. V2 sudah diketahui 6. Dan kita dapat menentukan berapa U2. Dari sini kita bisa melihat U2 dengan mengurangi kedua ruas dikurangi 6, yaitu menjadi U2-nya 4. Nah, dari sini kita sudah melihat bilangan baris berapa, bilangan kolom berapa, itu bisa nanti kita lanjut ke menentukan sel kosong. Nah, di sini sudah kita lihat sel kosongnya ada di baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1, baris 3 kolom 2, dan baris 3 kolom 3. Oke, bisa kita geser ke atas. Nah, di sini kita bisa tentukan K12-nya. Kita lihat di sini K12-nya beban dari yang sel kosong. K12 artinya baris 1 kolom kedua yaitu dengan beban 5. Kita tulis. Oh, sorry. Di sini kita menentukan K12
dengan cara tidak melihat bebannya, tapi menentukan. Di K12 kita sudah mengetahui bilangan baris, bilangan kolom semuanya, kita masukin aja. P1-nya 0, U2-nya 4. Jadi untuk K12 ini yaitu 4. Selanjutnya untuk sel kosong yang K21 dapat kita tuliskan K21 V2. Oh, sorry ini kurang V2-nya. Tulis V2. V2 di sini 6. Dan U3-nya 6. Jadi kita dapat K2-nya adalah 6 ditambah K21 itu 6 ditambah 6 artinya 12. Selanjutnya ya sel kosong K32 baris 3 kolom 2. Sorry ini masih banyak kesalahan. Di sini harusnya V3. V3-nya di sini adalah min 5 atau negatif 5 ditambah dengan U2-nya. U2-nya yaitu 4. Artinya kita dapat nilai K32 yaitu min 5 ditambah 4 sama dengan min atau negatif 1. K33 di sini baris 3 kolom ketiga yang masih sel kosong. Terakhir. Oke. Kita lihat V3-nya negatif 5. Kita tulis dulu. Negatif 5 ditambah dengan U3. U3-nya yaitu 6. Jadi kita dapat K33-nya adalah 1. Oke, ini adalah OC atau menentukan apakah tabel ini dengan metode MODI sudah optimal atau belum. Jadi kita tinggal masukkan saja. Untuk OC atau sel yang belum terisi di baris 1 kolom kedua. Sorry. K12-nya sudah kita ketahui 4. Dikurangi, ini masih salah. Coba kita ganti. Oke. Kayaknya lebih enakan dimasukin ya. Kita masukin aja gini. Oke, selanjutnya OC2. Oke, yang OC21. Oh, yang OC12. Oke, dapat kita lanjutkan. Kita ketahui bahwa C12-nya adalah beban dari sel kosong ini. C12-nya yaitu 5. Jadi, kita dapat OC12 yaitu 4 dikurangi 5 negatif 1. Selanjutnya, untuk COC21, sini sudah kita ketahui K21-nya adalah 12. Dan C21 kita lihat beban dari kolom baris kedua, kolom ke-1 yaitu 15. Jadi OC21 adalah 12 dikurangi 15 yaitu negatif 3. Selanjutnya OC32 diketahui K32-nya adalah 1 dan C2-nya yaitu beban dari C32. Sorry ini sepertinya masih banyak yang kurang.
diperbaiki dulu. C32. Ini C33. Oke, sudah kita ketahui bahwa K32-nya itu -1 dan C32-nya baris ketiga kolom kedua dengan beban 9. Dapat kita tuliskan di sini C32 yaitu 9. Jadi -1 dikurangi 9 yaitu -10. Selanjutnya, untuk K33 sudah kita ketahui bahwa 1 dan C33 yaitu beban dari baris ketiga kolom ketiga 10. Jadi kita dapat OC33 1 dikurangi 10 yaitu -9. Oke, di sini sudah bisa kita lihat bahwa setiap OC-nya atau setiap nilai yang sel kosong sudah negatif, artinya tidak ada yang positif. Dapat kita simpulkan bahwa tabel yang sudah dikerjakan oleh metode FAM ini sudah optimal. Jadi jika apabila di sini masih terdapat yang positif, maka kita melakukan membuat tabel baru, yang dimana dengan cara kita melihat dari nilai yang positif itu. Jika ada 2 nilai positif, kita ambil yang paling besar, lalu kita cari di sini itu di baris berapa dan kolom berapa. Nanti dengan cara bagaimana kita looping atau melewati sel-sel yang terisi dan menentukan di mana nilai terkecilnya lalu ditambahkan atau dikurangkan sesuai dengan loopingnya oleh si bilangan yang paling kecil itu. Dan kita membuat tabel baru lalu cek seperti ini lagi. Seperti itu. Dan kebetulan pada tabel ini sudah tidak diperlukan membuat tabel baru lagi dan sudah terbukti bahwa negatif semua atau dapat dikatakan ini sudah optimal. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.